Hai everybody, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, terus semangat dan terus baik menjalani hari kalian. Di sini aku mau baca lagi, baca Selingkuh Yuk bab 4 yaitu Trash. Mohon maaf ya kalau aku ada salah-salah baca. Untuk Kalulatana, aku mohon izin untuk baca ceritanya sekali lagi. Nah, langsung aja kita baca. Nara yang baru saja melangkah dalam kelas langsung disambut teriakan dari Kesha. Cewek itu langsung menangkap kedua sisi wajah Nara menggerak-gerakan ke kiri dan ke kanan, seolah memastikan keadaannya. Yang mau tak mau membuat Nara si berpostur pendek itu sedikit berjinjit. Gak terjadi apa-apa sama lo kan semalam? Gue baik-baik aja, ucap Nara tidak begitu jelas karena kedua pipinya yang ditekan menyempitkan gerak bibirnya. Kesha malah nafas lega lalu melepaskan Nara. Tangannya kini berubah berlaku pada bahu cewek itu. Wajahnya sedikit menunduk dengan tatapan lembut. Mereka sekarang tampak seperti adik kakak. Dulu mungkin orang-orang akan menilai begitu, tapi sekarang ada beberapa penghuni kelas yang langsung memutar bola mata begitu melihatnya. Nanti malam lu bakal sendiri lagi. Kalau gitu kayak nginep di rumah lu aja ya. Nara mengeleng, nggak perlu, sama papa katanya nggak bakal nginep di sana lagi. Tadi subuh mereka pulang, katanya operasi tante udah berhasil. Beneran? Iya. Nara tersenyum. Makasih ya udah khawatirin gue, udah perhatian sama gue. Itu kan udah hal biasa sebagai sahabat loh. Oh ya, Nara teringat sesuatu. Makasih juga buat makanannya semalam. Kening Kesha berkerut samar, raut hangatnya perlahan menghilang. Maksudnya? Tanyanya dengan wajah sedikit memiring. Makanan yang lu gofoodin semalam, rinci Nara. Tahu aja gue lagi pengen itu. Gue nggak pesenin lo apa-apa nak. Kini kening Nara ikut berkerut. Masa sih? Apa ngapainnya bilang itu dari teman gue. Setelah vici sama lo gue langsung tidur. Jelas Kesha tanpa dirinya sadari kini suaranya berubah dingin. Kalau bukan lo, terus siapa? Nara pun tak menyadari karena sekarang dia berubah panik. Bagaimana jika dia berniat jahat padanya? Meskipun sampai sekarang juga belum ada tanda-tanda keracunan pada dirinya. Lo sekarang punya teman nak? Enggak kok. Nara menggeleng dan mulai menggigit kuku jarinya dan raut berpikir. Sementara Kesha tak menanggapi lagi, namun tangannya yang mencintai terlihat meremas-remas. Nara mengantuk-antuk pensilnya pada permukaan meja. Matanya terlihat menerawang. Otaknya terisi hipotesis tentang semalam. Ia menjadi overthinking hanya karena makanan. Setelah Naras dan Rafli pergi, Nara keluar untuk mengunci pintu. Di sini ia ingat pada makanan yang sudah berubah tak layak dimakan. Nara sempat kecewa, namun ia terlalu malas memesan ulang. Saat ia memutuskan menahan lapar saja dan pergi tidur, namun tak berapa lama sebuah makanan kembali datang. Ternyata perutnya tersiksa hingga lebih unggul bekerja daripada otaknya. Nara langsung memakannya saja tanpa ada pikiran bahwa bisa saja tindakan dari orang jahat. Kalau bukan Kesha, lalu siapa? Mamanya selalu melarang Nara untuk memakan junk food. Dia juga sering mewanti-wanti keluarganya untuk tidak memberi Nara makanan kurang sehat. Jadi jika Nara menuding sepupunya sebagai pelaku, itu jelas tidak mungkin. Pagi Nara mendongak dan mendapati Rafli yang berjalan terjeda-jeda dengan bantuan keruk. Kelopak mata Nara sedikit melebar. Ada dua kegelisahan di sini diterimanya. Rafli yang menyapa padahal sebelum-sebelumnya mereka jarang sekali berbicara. Dan yang kedua, cowok itu masih terluka. Kenapa malah sekolah? Harusnya dia memulihkan diri lebih dulu. Pagi, belas Nara. Lo emang udah nggak apa-apa, Raf? Berkat dokter Nara dong. Cowok itu cengengesan. Enggak deng, maksudnya gue nggak parah-parah banget kok. Tulang gue nggak patah. Ini pakai kruk karena lukanya aja pas lutut. Susah digerak-gerak kalau jalan. Nara mengangguk-angguk. Syukur deh kalau gitu. Nara kemudian mendapatkan satu ilham. Mungkin semalam itu dari Rafli sebagai tanda terima kasih karena Nara membantunya. Benar, itu masuk logika. Raf, semalam lo. Ucapan Nara terhenti kaget karena tiba-tiba Naras muncul di hadapannya mengisi ruang antar dirinya dan Rafli. Secara spontan Nara bahkan mengundurkan wajahnya seolah menghindari hal mengerikan di hadapannya. Setan, kumah Nara nyaris tanpa suara. Dari Pak Wahyu. Naras mengeluarkan sebuah buku tanpa repot menunggu tangan Nara terulur. Untuk menerima, dia meletakkannya langsung pada meja. Teng. Nara mengangkat bibirnya meleleh tak menentaskan kalimatnya karena cowok itu sudah lebih dulu berlalu. Itu manusia titisan apa sih? Meskipun Nara bukan hal penting bagi dia, tapi setidaknya dia sedikit profesional sebagai makhluk sosial. Setidaknya dia bisa cerita untuk menghargai lawan bicara. Apa Nara perlu memberi dia kelas sosiologi? Dasar, Nara kan jadi ingin mau pagi-pagi. Sorry nak, salah satu perangkat dalam otak Naras digondol maling. Jadi maklum ya. Rafli tertawa kemudian berjalan mengikuti sahabatnya itu ke bangkunya. Aku ada urusan ke kantin atas, lo menitip sesuatu? Tanya Kesha setelah pembelajaran selesai karena beristirahat dan berdentang. Kantin atas jarang dikunjungi oleh junior sepertinya. Lokasinya di kawasan kelas 12 hingga jelas pengisinya pasti para senior. Hanya orang-orang yang punya nyali gede yang bisa kesana. Dan Kesha sudah tak perlu ditanyakan lagi. Gue pengen dimsum sih. Nara pernah dibelikan Kesha dan dimsum dari sana benar-benar enak. Oke, lo tunggu aja, nanti gue anterin. Nara mengacungkan jempol seraya mengangguk-angguk. Naras,
Nara menoleh begitu seseorang dari arah pintu kelas memanggil. Disuruh Pak Abdi ke ruangannya. Nara mengangguk. Oke, makasih infonya. Nara yang semula berniat menghabiskan seluruh waktu istirahatnya di kelas pun mulai bangkit. Berjalan yang sialnya Nara lupa jika Naras juga disebut. Mereka nyaris berbenturan begitu melewati bingkai pintu yang hanya terbuka sebelah. Nara meliriknya sedikit sinis, namun cuma yang memasang wajah datar, atau mungkin kita bisa mendiagnosanya tak pandai berekspresi, hanya balas menatap yang membuat Nara lagi-lagi kesal. Dengan sedikit dihentak-hentakan, Nara berjalan lebih awal, lebih cepat agar tak berdampingan dengan Naras. Percaya deh, meskipun hanya diam saja, Naras punya kemampuan untuk membuat orang lain kesal. Nara mengetuk pintu. Permisi, masuk Nara. Nara mengangguk sopan kemudian duduk di salah satu kursi yang sudah disiapkan oleh guru-guru itu. Tak berselang lama, Naras pun menempati kursi di sampingnya. Jadi begini, sebentar lagi OSN dan kalian masuk sebagai perwakilan sekolah kita. Saya udah ngobrol sama Bu Aini dan akhirnya dapat kesimpulan bahwa kimia dan fisika kalian nyaris imbang. Bapak pikir daripada kami yang nunjuk, mungkin kalian bisa pilih sendiri mana yang kalian mau biar lebih enak ke depannya. Nara memasang wajah berbinar. Wah, jadi saya pilih sendiri cabangnya. Pak Adi mengangguk. Jadi kalian pilih mana? Kimia, jawab Nara dan Naras secara bersamaan. Nara menoleh pun dengan Naras. Mereka saling bertatapan. Gue duluan, ucapnya bersamaan lagi. Nara bercak dan mata memicing. Jadi kalian sama-sama pengen kimia? Saya pengen kimia karena udah pernah ikut olimpiade fisika. Saya pengen nyobain suasana baru. Jadi saya kimia ya Pak. Enggak, tak Naras. Meskipun nilainya nggak jauh beda, tapi saya lebih unggul di kimia. Lo nggak bisa ngalah apa? Naras tenang berbisik dan dengan tegas Naras mengiling. Nara mendengus. Ia mengangkat tangan kanannya. Nara sendiri sempat memutar bola matanya sebelum mengikuti apa yang Nara lakukan. Kertas batu gunting. Nara kertas sementara Naras gunting. Bentar-bentar, barusan belum siap. Naras menatap Allah. 3 kali gimana? Lalu setelahnya lo bilang bahwa itu nggak sah. Naras membuka mulut. Dan lo akan terus ngelak sampai keinginan lo terpenuhi. Naras menusuk terlalu cepat hingga Nara pun orang berbicara. Saya kimia dan Nara fisika Pak. Dr. Aras dengan serius pada Pak Abdi. Nara melotot. Ia menggeleng kuat pada Pak Abdi bahwa ia tak bisa menerima usulan seperti itu. Bukannya lebih bagus buat Nara juga karena dia udah punya pengalaman di bidang fisika. Pak Abdi mengasap dagunya. Kamu benar Pak, jadi sudah ya, Naras di kimia, Nara di fisika. Nara ingin protes. Ia juga terikat dengan etika terhadap guru. Ya sudah, kalian boleh kembali. Nanti saat pulang sekolah kita kumpul dengan peserta lainnya. Baik Pak, Nara menjawab dengan lesu. Sementara dari sudut matanya ia bisa menangkap Naras tersenyum penuh kemenangan. Lu duluan, ucap Nara ketus begitu mereka melewati abang pintu. Setelah memastikan arah mana yang Naras ambil, Nara mengambil melangkah ke arah berbeda karena tidak direncanakan. Nara malah ke arah lapangan yang mana cukup ramai karena anak kelas 12 tengah bermain basket. Wah, Kapima keren. Nara membekap mulut dengan mata yang terpukau. Kakak kelasnya yang lumayan terkenal baru saja melakukan layup. Nara tersentak begitu tangannya dicekal seorang Rega. Ekspresi cowok itu terlihat marah. Ikut aku. Rega menariknya tak mengizinkan Nara mengeluarkan suara. Ia menyeretnya bahkan tak peduli kalau Nara kesulitan mengimbangi langkahnya begitu tiba di tempat yang sepi. Rega pun berhenti. Ada apa sih Kak? Nak, kamu ini bodoh atau apa sih? Nara tercenung seketika. Ia merasa ada yang menghantam dadanya, membuatnya sejenak tak berkutik bahkan berhenti bernafas. Apa? Mata Nara bergetar. Ada kilauan-kilauan tipis air di sana yang kini muncul. Dirinya bukan orang yang mudah terbiasa dibentak. Meskipun dia mudah berteman, tapi dia juga bukan orang yang biasa dikatai. Baru kemarin aku bilang jangan ganggu Keisha lagi. Itu semua benar-benar gak masuk ke telinga kamu. Nara menuduh dengan sukar, seperti ada batu di kerongkongannya mengganjil dan membuatnya sakit hingga mendorong kedua mata untuk menumpahkan air di sana. Maksud kamu apa? Kamu semalaman ngomong lagi sama Keisha kan? Kamu lagi-lagi bikin dia terbebani, bahkan minta dia bujuk aku kan? Nara mengeleng. Halah, jangan bohong. Untuk kasih kamu itu ketemu berhenti celdis gini sih. Urusan kamu sama aku cukup kita, nggak usah ngelibatin orang lain. Tapi percuma kamu dapat nilai sempurna di ulangan, tapi nihil buat ngertiin perasaan orang. Nara merasakan cairan hangat itu kini mengalir di pikirannya. Gak usah cengeng, Rita menengus, kemudian berlalu begitu saja meninggalkan Nara sendiri dengan perasaan yang kacau. Nara mengepalkan tangannya, kemudian mulai memukul-mukul dadanya yang terasa sesak. Sementara di sudut lain, dan tanpa Nara sadari ada Keisha yang sudah menjadi penonton sejak tadi. Mata dia berpendatar-datar, cenderung dingin, sementara sudut kiri bibirnya mulai terangkat. Sampah emang pantasnya dibuang kan? Nah, kebalik gak sih harusnya guys? Gimana kalian komen dong? Nah, sekian dulu untuk hari ini. Maaf banget kalau ada suara karena di sini ada hujan jadi suaranya agak bising. Nah, sekian dulu untuk hari ini. Dukung aku dan Kak Otor, and see you next time. Love you all. Dadah.